Bayangkan, suatu malam di tanah Jawa abad ke-15, sebuah desa kecil diguncang wabah misterius. Warga panik. Lampu-lampu minyak bergetar tertiup angin, tangis anak-anak terdengar dari balik pintu bambu. Dan di tengah kegelapan itu, muncul sosok bersorban putih, berjalan pelan, menebar cahaya lembut dari tongkat kayunya. Begitu ia melangkah memasuki desa, hewan-hewan tenang, angin berhenti, dan orang-orang yang terbaring sakit tiba-tiba dapat bernapas lagi. Siapa sosok itu? Ia adalah salah satu dari Wali Songo, para pendakwa besar yang namanya tidak hanya dikenal karena dakwahnya, tetapi juga karena karomah, tanda-tanda luar biasa yang menyertai para kekasih Allah. Karomah yang hingga kini masih menjadi misteri, menjadi cerita turun-temurun, dan sebagian bahkan tak dicatat sejarah resmi. Sebelum kita masuk ke kisah dan pengungkapan sejarah yang penuh misteri ini, jangan lupa subscribe, like, dan tulis di komentar kisah wali mana lagi yang ingin kita bahas. Karena dukungan kalian membuat channel ini terus berkembang dan menghadirkan kisah-kisah bersejarah yang jarang dibahas. Bagian 1. Siapa Wali Songo sebenarnya? Wali Songo bukan sekadar 9 tokoh agama. Mereka adalah arsitek peradaban Jawa pada akhir abad ke-14 hingga 16. Mereka mengubah Nusantara dengan dakwah yang damai, seni budaya, pendidikan, politik, dan spiritualitas yang dalam. Beberapa di antara mereka memiliki latar yang jauh berbeda. Ada yang berdarah Arab, Gujarat, Champa, bahkan bangsawan Jawa. Catatan sejarah dari Babat Tanah Jawi, Serat Wali Songo, dan naskah pesantren menyebut bahwa mereka bukan hanya ulama, tetapi juga pemimpin masyarakat, ahli pertanian, ahli strategi, dan guru rohani. Dan yang paling menarik, dalam banyak sumber, mereka dikisahkan memiliki karomah, yaitu kejadian luar biasa yang diberikan Allah kepada orang saleh. Bukan untuk pamer, bukan untuk kekuasaan, tetapi sebagai pertolongan dan cahaya bagi masyarakat. Bagian 2, Karomah Sunan Kalijaga, wali yang tak pernah marah. Di antara semua wali, nama Sunan Kalijaga mungkin paling terkenal di kalangan masyarakat Jawa. Ia dikenal sebagai wali yang berpakaian seperti rakyat biasa, berbicara lembut, dan dakwahnya meresap melalui seni, wayang, gamelan, dan tembang. Namun ada satu karomahnya yang paling sering diceritakan. 1. Keris yang tak bisa menyentuhnya. Dalam beberapa kisah, Sunan Kalijaga pernah didatangi sekelompok perampok jalanan. Mereka berniat merampas harta yang ia bawa. Dengan tenang, Sunan Kalijaga berkata, "Silakan ambil jika itu membuatmu tenang." Namun ketika mereka mengayunkan keris itu seolah berhenti di udara. Tidak menyentuh kulitnya, seperti tertahan oleh sesuatu yang tak terlihat. Para perampok pun tersungkur, menangis, dan justru menjadi muridnya. 2 pohon kering yang hidup kembali. Salah satu kisah turun-temurun dari Cirebon menceritakan bagaimana Sunan Kalijaga pernah menghidupkan kembali pohon asam kering. Saat itu, masyarakat membutuhkan air dan tumbuhan untuk bertahan. Sunan Kalijaga menancapkan tongkatnya, lalu berdoa. Pohon yang mati itu kembali menghijau, bahkan berbuah. 3 karomah terbesar, kesabaran. Para ulama berkata, Sunan Kalijaga tidak punya musuh. Karena musuh-musuhnya luluh sebelum ia melawan. Dan bagi banyak sejarawan, karomah terbesar Sunan Kalijaga bukan memindahkan benda atau menghidupkan pohon, tapi kemampuannya menyatukan budaya Jawa dengan Islam tanpa konflik. Ia memahami hati manusia, dan itu karomah yang sesungguhnya. Bagian 3, Misteri Sunan Bonang, suara yang menghidupkan iman. Sunan Bonang dikenal sebagai guru dari Sunan Kalijaga. Ia adalah wali yang sangat kuat hubungan spiritualnya. 1. Suara gamelan yang menggetarkan jiwa. Konon, gamelan ciptaannya memiliki suara yang berbeda. Tidak hanya indah, tetapi mampu membuat hati orang-orang yang mendengarnya bergetar dan mengucap syahadat. Karena itulah, ia sering disebut sang maestro spiritual. Bahkan ada kisah bahwa gamelan Sunan Bonang pernah menghilang dan terdengar berbunyi di angkasa, tanda bahwa karomahnya tidak terikat waktu dan tempat. 2. Tongkat yang menjadi perahu. Dalam perjalanan dakwah, Sunan Bonang pernah dikejar perompak laut. Ketika kapal mereka rusak dihantam ombak, ia menancapkan tongkatnya ke laut dan berkata, "Dengan izin Allah, jadilah perahu." Tongkat itu berubah menjadi kayu panjang yang cukup untuk menyelamatkan seluruh kru. Banyak sejarawan menilai cerita ini metaforis, tetapi masyarakat tetap mempercayai karomahnya. 3. Karomah ilmu,
mengubah peradaban Tuban. Lebih dari karomah fisik, Sunan Bonang menciptakan perubahan intelektual. Ia mendirikan pusat dakwah yang melahirkan banyak ulama besar. Beberapa sejarawan mengatakan, Tuban menjadi pusat penyebaran ilmu karena cahaya Sunan Bonang. Bagian 4, Sunan Gunung Jati, Wali dan Raja. Salah satu wali yang paling berpengaruh secara politik adalah Sunan Gunung Jati. Ia bukan hanya ulama, tetapi juga pendiri Kesultanan Cirebon dan tokoh penting Jawa Barat. 1. Karomah kesembuhan. Banyak catatan lisan menyebutkan bahwa Sunan Gunung Jati mampu menyembuhkan penyakit kronis hanya dengan doa dan air putih. Karena itulah, ia dihormati oleh rakyat dan raja-raja daerah. 2. Karomah diplomasi. Namun karomah terbesar Sunan Gunung Jati adalah kemampuannya menundukkan kerajaan tanpa peperangan. Ia berhasil mengislamkan banyak pemimpin lokal hanya dengan dialog dan keteladanan. Sejarawan Arab mencatat, Sunan Gunung Jati adalah pemimpin yang kata-katanya lebih tajam dari pedang, namun lebih lembut dari sutra. 3. Penjagaan gaib Cirebon. Banyak warga Cirebon percaya bahwa kota mereka dijaga oleh pasukan gaib yang dipimpin Sunan Gunung Jati. Apakah ini karomah? Mungkin tidak tercatat sejarah, tetapi cerita ini terus hidup di tengah masyarakat. Bagian 5, Sunan Kalijagak Sunan Bonang, karomah persahabatan. Salah satu kisah paling terkenal adalah saat Sunan Kalijaga diuji oleh gurunya, Sunan Bonang. 1. Ujian kesabaran 3 tahun. Sunan Kalijaga diperintahkan menjaga sebatang tongkat di tepi sungai selama bertahun-tahun tanpa bergerak. Ia tidak bertanya, tidak mengeluh, tidak meminta keringanan. Karomahnya bukan pada kekuatan fisik, tetapi pada totalitas kepatuhan dan perjuangan spiritual. Ketika masa ujian berakhir, Sunan Bonang berkata, ilmu laduni hanya turun pada hati yang tunduk. Dan sejak saat itu, Sunan Kalijaga diberi izin berdakwah dengan caranya sendiri. Bagian 6, Misteri Sunan Ampel, Wali Pendiri Peradaban. Sunan Ampel adalah wali tertua dan paling dihormati. Ia pendiri pesantren besar di Jawa dan guru dari banyak wali lainnya. 1. Karomah ramalan. Konon, ia pernah meramalkan bahwa Jawa akan menjadi pusat penyebaran Islam di masa depan. Bahkan ia menyebut nama beberapa tokoh yang akan lahir setelah masanya. Banyak peneliti menganggap ini sebagai intuisi politik, tetapi rakyat percaya itu karomah. 2. Karomah wibawa. Dalam catatan sejarah, Sunan Ampel pernah menghadapi ratusan orang yang ingin merusak pesantrennya. Tetapi begitu ia berdiri, para penyerang itu gemetar dan mundur tanpa satu kata pun. Bukan karena ia mengancam, namun karena wibawa rohaninya begitu kuat. Bagian 7, Sunan Muria Sunan Kudus, keajaiban para pencinta rakyat. 1. Sunan Muria, wali yang dicintai gunung. Sunan Muria dikenal dekat dengan rakyat desa dan pegunungan. Banyak kisah menyebutkan, ia mampu menenangkan hewan liar, menemukan mata air di tempat gersang, menyembuhkan orang hanya dengan sentuhan. 2. Sunan Kudus, karomah api. Salah satu kisah paling terkenal adalah saat Sunan Kudus berhasil memadamkan kebakaran besar hanya dengan meletakkan tongkatnya di tanah sambil menyebut nama Allah. Api yang seharusnya menjalar, justru mereda dan mati. Hingga kini, masyarakat Kudus percaya bahwa kotanya diberkahi oleh Sunan Kudus. Bagian 8. Apakah karomah Wali Songo benar-benar terjadi? Pertanyaan ini selalu muncul. Apakah karomah-karomah ini benar-benar nyata atau hanya legenda? Jawabannya tergantung dari mana kita melihat. 1. Dari perspektif sejarah. Banyak kisah Wali Songo bersumber dari Babat Tanah Jawi, Serat Wali Songo, manuskrip pesantren, cerita lisan yang diwariskan. Sebagian sejarawan menilai bahwa karomah itu mungkin memiliki unsur simbolis. Namun keberadaan Wali Songo sebagai tokoh sejarah adalah fakta yang tidak terbantahkan. 2. Dari perspektif ruhani. Dalam tradisi Islam, karomah bukan hal aneh. Banyak ulama besar sepanjang sejarah memiliki karomah yang disaksikan murid-muridnya. Karomah bukan bukti kekuatan gaib. Karomah adalah bukti kedekatan hati kepada Allah. 3. Dari perspektif masyarakat. Yang menarik, kisah karomah Wali Songo tetap hidup hingga hari ini bukan karena dipaksakan, tetapi karena masyarakat merasakan pengaruhnya. Masyarakat Jawa percaya bahwa dakwah Wali Songo mengubah peradaban. Tradisi Jawa Islam terbentuk dari warisan mereka.
doa dan ajaran mereka masih memberi ketenangan. Penutup. Wali Songo adalah bukti bahwa kemuliaan bukan diukur dari kekuatan fisik, harta, atau keturunan. Tetapi ketulusan hati, keteguhan iman, dan keikhlasan dalam berdakwah. Karomah mereka, apapun bentuknya, telah mengubah sejarah Nusantara selamanya. Jika kalian ingin bagian kedua, kisah lebih mendalam tentang tiap karomah wali secara spesifik, tulis di kolom komentar, mau bahas kisah apa lagi? Dan jangan lupa dukung channel ini dengan subscribe, like, dan bagikan video ini. Dukungan Anda sangat berarti bagi kami, agar lebih banyak orang mengenal sejarah besar Wali Songo. Sampai jumpa di kisah berikutnya. Wassalamualaikum.